sebelum menceritakan kesuksesannya, aku dengar katanya kamu tuh sempat ngambil Mobil diem. Kalau saya bilang diem. Mobil bunyi gimana dong? Welcome to Misrar Channel. Misrar Channel. Yes, bonsai. Obrolan Santai say. Coba sayanya gimana? Say. Dengan kita Misrar ada Razul ya, Arum, Rose dan narasumber kita pastinya. Kita perkenalkan namanya siapa? Jeng 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 jeng. Joko. Salah maaf. Saya dengan Sean. Sean. S-E-A-N. Oh gitu, harus dieja. Harus dieja. Kalau gua ARUM. Aduh, saya panjang udah aus. Oke, selamat siang Bang Sean. Jadi menurut kabar burung gitu, Bang Sean ini bisnisnya itu bergerak dari bawah. Bentar, dan kenalin dulu siapa? Oh ya Allah. Kita main di netizen yang di Arab, yang di sana. Oh, banyak penontonnya ya? Banyak, karena Di ini Arab ada di mana-mana. internasional. Wah. no boundaries. Channel ini perkenalkan, nama gua Sean Richard Bangun. Umur 28 tahun, masih muda. Kelihatannya suara lagi kelas gue kan. 28 tahun Baros. Iya, yasnya. Masih muda. Terus saat ini gue lagi jalanin bisnis di industri tour and travel. Wih. Jalan-jalan. Jalan-jalan itu Iya. hobi Misrar banget ya, jalan. Bisnis gue di tour and travel namanya Travel Buddies, dan Travel Buddies sendiri sudah berdiri 5 tahun. Jadi 5 tahun, ya. nggak duduk-duduk Mbak Ros, baru Mbak Ola, capek, jadi berdiri terus. Iya. Ini duduk ya. Ngejongkang gitu. Kalau pas Covid ini ngejongkang. Sebelum mensukseskan sebelum Bang Sean bangun, saya menceritakan jatuh bangun dalam travel. Aku dengar katanya Bang Sean dulu hampir seperti DO. Guys, bener nggak Bang Sean? Gosip atau fakta? Kalau ditanya gosip atau fakta, yes fakta. Oh. Jadi ceritain nih ya. Iya, Boleh, Bang. Bang. Dikit aja. Oh, dikit, oke, dikit. Ini kita pakai bahasa telepati Oh soalnya. iya. Itu pas zaman sekolah di bangku pendidikan tuh gue orang yang paling males Mbak Ros, paling males belajar, paling males ngikutin pelajaran di sekolah. Tapi ketika lulus sekolah SMA, gue harus dipaksa untuk kuliah sama orang tua. Dan di situ gue nggak nyaman, akhirnya cabut-cabutan, terus dagang, bisnis, dan akhirnya kuliah gue nggak fokus, dan gue kayaknya mau di DO oleh kampus gue itu. Tapi sebelum gue di DO dari kampus, gue mendeokan kampus dulu, gitu. Keluar, maksudnya cabut dulu. Sigap ya. Secara terhormat jadinya, DO secara terhormat. Mendeokan kampus. Iya, mendeokan kampus gitu Mbak Ros. Ya ampun. Karena alasannya Mama marah nggak? Mama nggak marah? Kayak gini. Ditanya orang tua marah atau enggak, jelas mereka marah karena kan emang gue kuliah ini atas dasar kemauannya mereka. Dan siapa sih orang tua yang nggak pengen anaknya kuliah pinter, lulus gitu kan? Iya. Tapi di situ gue ngasih keyakinan ke orang tua gue bahwa gue punya pilihan yang baik menurut gue pada waktu itu. Oke. Ya, nama juga masih anak muda gitu kan, pengennya Apa explore macam-macam. Akhirnya orang tua cukup mengerti. Akhirnya gue mutusin untuk berhenti kuliah dan disupport juga, sedikit disupport sama orang tua gue. Akhirnya gue ngebuktiin di situ, gue dagang, jualan, apapun yang bisa gue jalanin pada waktu itu. Gitu guys. Awalnya, tadi kan bilang dari dagang baru berbisnis, dagang apa? Iya. Oh, dagang sih, aduh banyak banget tuh, dari mulai dagang online, dagang jam, baju, tas, sepatu, Semua terus Itu ngebuktiin ke orang iya, tua ke ya orang bahwa tua. dan untuk survival Makin juga beda. kali Iya, ya. Kan survival. kamu pasti juga nggak dikasih uang lagi. Mama kasih uang kamunya Dewo. Gitu. Benar. cocok banget Mama Ros. Dan bahkan gua juga pernah terjun di dunia bisnis multi level marketing. Wow. Itu kurang lebih 8 tahun multi level marketing. Beberapa perusahaan. MLM guys. Luar biasa. Malam lewat malam MLM.
Berarti subuh. Awal Ganti hari mula dah. travelnya apa dong? Iya, awal mula travel itu di tahun 2015. Karena dasarnya ketika gue bisnis, usaha, dagang, dapat penghasilan, terus gue pakailah keuntungan itu buat jalan-jalan. Terus jalan-jalan ke destinasi 1, destinasi 2, berikutnya terus, dan akhirnya kok gue suka banget nih di dunia Ini jalan-jalan jalan-jalan ini. biasanya sendiri atau gimana? Ya sama ikut teman, travel dulu? sama travel juga, sama keluarga juga. Dan akhirnya karena kesukaan gue di dunia traveling, Passion. ya kesukaan dan passion gue di dunia traveling, dan muncullah ide bisnis. Kenapa gue nggak coba bisnisin traveling ini, kayak gitu, Udah jalan-jalan ini. suka kegiatannya, bisa dapat duit lagi. Iya. Akhirnya jadi bisnisnya. Jadi kerjanya nggak berasa kerja gitu Betul. ya. Nah, Tapi tetap cuan. Karena Cuan. karena cuan. Jadi dari mana kamu tahu bahwa itu passion kamu? Dan dari mana kamu bisa membuat merasa bahwa kamu yakin bahwa passion kamu itu bisa menjadi cuan? Iya. Pertanyaan pertama itu kenapa itu jadi passion gua? Karena waktu gue suka jalan-jalan itu banyak teman-teman yang bilang, "Sen, tolong dong guide-in gua pengen jalan-jalan sama teman-teman gue yang lain." Nah, di situ gue suka aja gitu, Mbak Ros. Gue servis mereka, Melayani mereka. nge-guide mereka Iya, tanpa iya, iya. dibayar, Iya, tanpa iya. cuan. Tapi gue mau menservis mereka dengan maksimal gitu. Iya, iya, iya. Dan kenapa memang buat ini passion banget menurut gue? Iya. Ketika temen-temen gue yang gue guide-in, mereka happy banget, gue malah happy banget, lebih happy daripada teman gue. Oh, Gitu. karena merasa puas. Betul, Iya. betul. Oh, berarti gue benar-benar menjanjikan Customer nih. satisfaction itu ada di bab khusus kalau di kuliah. Oh gitu. Yes. Udah Kebetulan berani saya ya. belum kuliah, guys. Kebetulan ini dosen kita, dosen tamu negara kali ini. Jadi customer satisfaction-nya dapat banget sehingga Bang Sean merasa passion-nya ini bisa diolah menjadi sesuatu Sumber yang pekerjaan. betul, penghasilan. Penghasilan, sorry. Iya. Dari mana kamu merasa travel itu bisa jadi cuan? Oh, iya. Gitu. Kan itu passion, itu hobi. Yes, benar. Artinya begini, supaya netizen pada saat mungkin dia passionnya senang ngumpulin sepatu Yes. misalnya, karena dia memang hobi belanja sepatu. Nah, bagaimana dia bisa merubah mindsetnya bahwa passion yang kamu lakukan itu bisa jadi cuan buat kamu. Nah, ini contohnya, kamu banyak berkorban nih, guide orang nggak dibayar. Yes. Terus ternyata kamu pikir, ini kok bisa jadi cuan tuh gimana gitu nge-mixnya. Padahal kamu you're not paid but you're still happy. Yes, Nah, benar. kamu kan harus bikin, gue mau dibayar nih, tetap gue happy. Lanjut. Nah, dari temen senang banget gue guide-in, terus teman-teman yang lain juga senang banget gue guide-in. Akhirnya dari teman-teman itu mereka ngasih referensi, maksudnya ngasih masukan. Kenapa lu nggak buka travel aja, Sean? Oh, jadi Kalau- dari Oh, orang iya. baru. Itu dari teman-teman, dari circle gue pribadi nyaranin kenapa lu nggak buka travel aja, kan lumayan daripada lu cuman guide-guide kayak gini doang. Dari situlah gue mulai makin yakin bahwa travel salah satu peluang yang menjanjikan pada waktu itu. Jadi sumber semua itu dari circle. Balik lagi, kalau circle lo mendukung, semua itu akan jadi hal-hal yang positif sendiri. Iya. Yes. Balik lagi kayak tadi, karena Iya. temannya mendukung. Benar. Terus tuh. Oh, jadi sekarang travel agentnya udah kemana aja nih? Udah kemana aja nih? Kalau kamu dari kamu berdiri tuh udah berapa ratus tempat yang dikunjungi? Ini berapa ratus tempat? Berapa ratus spot gitu. Iya, betul. Spot Oke. wisata. Dari tahun 2015 sampai sekarang 2020, Travel Buddies hanya fokus di domestik karena memang visi besar kita ini pengen menjadikan travel, jika lu pengen jalan-jalan yang gokil, yang keren di Indonesia, lu ingetnya Travel Buddies. Oh, Jadi foto, fokusnya kita di destinasi-destinasi Indonesia. Karena memang Indonesia juga luar biasa ya. Luar biasa banget guys, ada Labuan Bajo, Raja Ampat Wah. gitu kan, keren banget, Derawan, Bali, Yogyakarta, tuh keren-keren semua. Keren-keren semua ya. Dari sekian banyak tempat yang kamu datengin, tempat yang paling berkesan apa, dan tempat yang paling masih pengen banget kamu datengin apa? Yes. Yang paling berkesan dulu. Yang paling berkesan. Hampir rata-rata ketika sama. iya kesannya hampir rata-rata kesan. paling ya. Luar biasa ya. Coba diajarin Iya, dulu iya. dikit. Kalau kesan yang paling mantep gitu ya ketika gua traveling, Indonesia bagian timur lah punya kesan tersendiri buat gua, karena
ada sesuatu yang menarik dari keindahan alam Indonesia yang di Indonesia bagian lain belum ada. Apa tuh Gitu. contohnya? Contoh misalkan kalau di Indonesia bagian timur kan ada Raja Ampat, Labuan Bajo dengan keindahan yang bukit-bukit indah, Iya. terus keindahan bawah laut yang keren banget Oh gitu. gitu. Dan itu membuat gua tuh punya kesan yang luar biasa banget di sana. Indonesia Indonesia Timur. Indonesia petualangan Timur, juga guys. ada Bang Sean Iya. ini, jadi nggak cuma mengeksplor tapi juga cari spot-spot yang emang berpotensi untuk Iya. Indonesia itu sendiri Iya, gitu. betul. Sambil ngebangun negara kita juga. Pastinya, Iya, pastinya. jadi dia sebenarnya nggak cuma cuan buat dirinya sendiri loh. Yes. Kalau misalnya dia masukin sosial media, luar biasa dunia ini melihat apa yang dilakukan oleh Bang Sean Bangun. Yes. Karena banyak orang-orang sekarang itu fokus gimana caranya gue bisa jajan ke luar negeri, padahal Iya. negara sendiri belum tentu Luar ekspor biasa. semuanya. Begitu ya. Sebetulnya biayanya sama luar negeri sama dalam negeri mahalan mana sih menurut Bang Sean? Iya. Kalau ditanya lebih mahal mana, kayaknya lebih mahal jalan-jalan di Indonesia, Mbak. Ya, Ros. Kenapa bisa lebih mahal? Karena memang Indonesia indah seindah itu, guys. Makanya lu untuk sesuatu yang indah perlu bayar mahal. Worth it, Iya. Iya. Intinya berarti kalau misalnya kamu foto di Indonesia dengan alam yang luar biasa Yes. dibandingin kamu foto di luar negeri, berarti kamu sebenarnya lebih hits kalau kamu backgroundnya Indonesia dong. Pasti dong, Karena pasti. kamu koceknya ngeluarin merogoh lebih dalam. Bener. Waduh, luar biasa. Gengsinya tuh lebih dapat kalau Iya, kita jalan-jalan exactly. ke Jadi Indonesia. gengsi kalau kamu lagi jalan-jalan di Indonesia tuh lebih dapat gengs ya. Point of attraction-nya juga beda sih sebenarnya. Betul. Kalau di luar negeri itu ngejual teknologi yang luar biasa, Bangunan. Iya, iya, yang iya. luar biasa, Iya, smart robot, building, robot. Iya. atau apa. Indonesia tuh nggak usah pakai apa-apa, pakai alamnya aja udah Iya, bagus ya kan. betul. betul. Luar biasa, Indonesia bangga. Pesona jadi Indonesia, orang next sponsor kita. Masuk. Kepo banget nih. Tadi katanya udah sukses. Ya 4 tahun ya. 4 tahun bisnis is not easy. Yes. Tapi kamu Sorry, juga 5 tahun bilang- baru. luar biasa. Bilang kamu sempet di DO. Jadi kamu bangga nggak sih jadi anak DO? Kamu udah bisa bikin Tapi bisnis sukses dengan- gitu itu ya? sukses atau gimana menurut kamu about your past? Yes. Kalau disuruh boleh milih atau ngulang waktu lagi, gue Oke. lebih memilih untuk tetap berkuliah. Kenapa? Karena dengan kuliah kita kan banyak teman pasti banyak relasi. Betul. Karena jujur ketika gue bangun bisnis ini, circle gue terbatas, Mbak Ros. Oke. Temennya hanya itu aja. I see. Gitu. Tapi gue yakin dengan gue kuliah, Iya. gue punya banyak circle yang lebih luas, Iya. relasi yang lebih banyak, itu akan mempermudah gue membangun bisnis gue saat ini. Dan Gitu. juga kan banyak ilmu dong di bangku kuliah itu Benar. kan. Jadi kamu mungkin bisa melihat segala masalah atau apa dari Benar. sisi mungkin perspektif Yes. yang lebih berbeda Yes. ya. Benar. Jadi guys tetap kuliah. Yes. Pendidikan nomor 1. Itu dia pendidikan. Oke, balik lagi. Iya. Sekarang tadi kelekat di pendidikan itu tetap nomor 1 guys. Nah sekarang mau nanya nih ke Bang Sean, kira-kira dalam proses membangun bisnisnya Travel Buddies ini ada sosok-sosok penting siapa sih yang berperan penting saat pendirian itu? Dan sampai sukses. Sampai sekarang. Kali aja ada yang nyentil gitu kan. Ayo akhirnya bikin. Tadi kan orang terdekat ya. Yes. Ada nggak spesifiknya tuh siapa? Oke. Ya, jadi ada cerita menarik nih Mbak-mbak sekalian. Mbak-mbak sekalian. Abang. Jadi sebenarnya tuh gue paling gak begitu suka jalan-jalan sebenarnya. Awalnya paling gak begitu suka jalan-jalan. Anak rumahan yang cuma dagang bisnis, main game gitu-gitu, gitu kan. Yang nama jalan-jalan gue nggak begitu suka, guys. Menarik. Tapi ada satu sosok yang selalu ngajak gue untuk yuk jalan-jalan gitu kan. Nah kebetulan dia itu pacar gue. Oh, jadi Pacar. pacaran berapa lama? Oh bentar, pacarnya dia siapa? Buru-buru. Jadi pengen berburu. Pasangan gue lah lebih tepatnya. Nah, pacar kayak anak muda banget ya pacar ya. Udah tua ya kan? Keluar juga ya. Udah tua berarti. Iya. Yang nyentil untuk suka di dunia travel tuh pacar, Yes, pasangan. Itu ceritanya gimana? Ya, jadi dia ngajak gue terus, ayo kita jalan-jalan ke pantai, ke pulau. Terus pikiran gue, ngapain sih ke pulau, ngapain sih ke pantai, panas-panasan, mending di rumah aja, di bawah AC main game. Kebalik ya, biasanya cewek yang panas lah pantai gitu. Ini cowoknya guys. Betul. Iya, memang agak terbalik gue, tipe orang yang
begitu aja. Nah, dia tipe orang yang suka explore gitu kan. Adventure. Yes, adventure, explore gitu. Akhirnya karena dia ngajak terus, gue selalu nolak. Akhirnya gue nggak enak lah, dia ngajak berkali-kali, gue nggak enak, gue ikutin tuh kemauannya Pacaran dia. udah lama itu? Waktu zaman SMA, Oh. SMA menuju Masih kuliah lah. Masih Iya, SMA. masih cinta Gemes ya? unyu-unyu. Kinyis-kinyis ya. Kinyis-kinyis. Terus? Biaya siapa tuh kalau jalan-jalan ya waktu SMA? Selalu nabung setiap hari 5.000, 10.000 tiap hari gitu kan nabung. Nah dia yang nyimpen duitnya, karena kalau gue yang nyimpen pasti habis. Udah kayak ibu rumah tangga dia Iya. ya. Cocok. Kacau gitu. Akhirnya setiap bulan atau 2-3 bulan sekali kita pakai uang itu buat jalan-jalan. Awalnya gue nggak setuju buat jalan-jalan. Awalnya gue setuju buat nonton bioskop, nongkrong gitu-gitu. Akhirnya karena diajak terus, ya udahlah sekali-sekali gue ikutin. Nah, karena sekali-sekali itu gue ikutin, pas sekalinya jalan-jalan bareng sama dia ke pulau, ke pantai, kok seru ya pantai. Kok bagus ya pulau gitu. Pas berenang, snorkeling, lihat keindahan bawah laut. Dia kaya ya SMA snorkeling. Iya dong. Gue SMA jaga bakwan. Masih sambel di atas. Makanya kan dulu juga dibilang jualan juga, jadi ada hasilnya di situ. Bagus itu. Self rewards ya. Jangan lupa kalau udah usaha tuh pakai self Iya, rewards. betul, Jadi betul. kita makin semangat Betul. untuk menjalaninnya, guys. Terus trik pertama kali kemana sih sampai itu akhirnya Sampai teride nempel gitu? banget ya, Betul. sampai jadi Kesan. suka gitu Iya. sama traveling. Karena kita masih anak SMA ya, juga nggak terlalu gede-gede banget dan nggak boleh main jauh-jauh sama kata mama papa. Oke. Ya udah akhirnya kita main ke jalan-jalan ke Pulau Seribu awalnya. Oh bener kan lewat Ancol? Iya lewat Ancol. Iya benar. Cuman ada dulu terus berkali-kali ke Pulau Seribu, gue ngerasain serunya di Pulau Seribu dan akhirnya teman-teman ngeliat ih saya jalan-jalan terus tiap bulan. Masih SMA masih kuliah jalan-jalan terus. Ya nggak tahu aja, kita jalan murah kan. Iya, iya, Gitu. iya. Ya udah Yang penting sih. ada fotonya ya. Yang penting ada fotonya dan diupload di media sosial. Iya. Bikin menarik ya. Benar. Nggak perlu tahu paintnya di belakang seperti apa, yang Iya, penting di foto tuh nyengir aja. Iya, oke. Smile gitu kan. Jadi memberikan image yang positif. Mengenai ya. traveling itu sendiri. Betul, luar biasa. Jadi Jatuh Bangunnya kita juga udah denger ya, kayaknya keren banget bareng sama pasangannya, itu saling mensupport dan ini pelajaran ya. Jadi kalau ketika kita mau cari pasangan juga harus saling mensupport gitu loh. Jangan sampai pasangannya justru menjatuhkan atau justru tidak mensupport kegiatan positif. Kalau ini kan diajari menabung, terus mengubah hobi menjadi juang, ya kan gitu. Benar. Oke. Jadi ada pesan nggak untuk mungkin Pasangan-pasangan yang di luar sana. Oh, Ya. salah, bukan pasangan ya. Oh, Enggak, iya. milenial. cinta bener Iya, kok apa-apa cinta nih baru. buat orang-orang yang mau masuk ke entrepreneur di bidang travel, mungkin newcomers dengan adanya pandemi COVID-19, mungkin mereka ragu atau mungkin mereka maju udah cantik, Atau cantik. ada juga yang karena aduh orang tuanya mau gini, sedangkan dia punya passion ini. Gimana sih caranya supaya kuat meyakinkan Iya, diri iya, sendiri dan juga bisa meyakinkan orang tua? Iya. Ya kalau dari pengalaman pribadi ketika gue memulai bisnis itu, gue bukan tipe orang yang kebanyakan planning, kebanyakan rencana mau bisnis apa, mau usaha apa, tapi gue lebih ke ketika gue ngelihat di situ ada peluang, langsung gue ambil saat itu juga. Entrepreneur. Nggak perlu mikir dua kali, nggak perlu mikir gagalnya gimana, nggak perlu mikir resiko ke depan kayak gimana, tapi gue langsung ambil, langsung gue action pada waktu itu langsung. The real entrepreneur, di mana ada celah, di situ ada peluang, gua ambil langsung. Jangan berpikir panjang. Kalau nggak jadi nanti. Sama kayak planning, misalnya tuh mau ketemu ini planning, nggak jadi. Benar. Lalu yang kedua artinya action dulu itu pertama. Yang kedua ketika gue memulai sesuatu itu harus sukses, harus berkembang. Jadi ketika nggak berkembang, nggak sukses, ya gue terus jalannya secara konsisten, fokus sampai bener-bener gue dapat goalsnya, dapat targetnya gue. Dan itu yang kamu bilang sama orang tua kan ya, supaya mereka trust sama kamu. Kalau enggak, kamu bisa diusir dari Iya, rumah. udah nggak kuliah, Iya. nggak dapat duit, Nggak dapet bisnisnya duit. juga berantakan. Betul. Mau jadi apa kita gitu? Iya, benar.
gitu guys. Tapi kalau boleh tahu tadi belum kejawab nih. Apa tuh? Udah berapa destinasi yang diadain di Travel Buddies ini? Yes. Kalau Berapa spot di Indonesia? Iya. Dari tahun 2015 Travel Buddies hanya buka beberapa destinasi doang yang deket-deket di Pulau Seribu, kurang lebih ada 4 destinasi Pulau Seribu di tahun 2015. Karena gue taunya awalnya di sana doang. Iya. Gitu. Tapi makin kesini tahun 2016, 2017 kita mulai merambah ke Sumatera, mulai merambah ke Kalimantan, mulai merambah ke Sulawesi, bahkan ke Papua destinasinya. Dan kurang lebih sekarang di tahun 2020 destinasi kita buka sudah hampir puluhan destinasi, hampir 30 destinasi. Oh iya. Hampir 30 destinasi. Bayangin tuh Indonesia punya 30 destinasi wisata menarik Iya, yang yang diambil bisa sama didatengin. Ya. Jadi buat kalian-kalian yang pengen jalan-jalan keliling Indonesia, mungkin nggak mau jauh-jauh yang deket-deket dulu, bisa mampir-mampir di IG-nya apa nih? Travel Oh. Buddies tuh IG-nya apa? Oke. Instagram Travel Buddies itu di @travelbuddies_id. Oh. Travel Buddies ID. Nanti di tag ya guys. Nah, followersnya udah ratusan ribu loh guys. Wow, banyak ya. Kita baru memulai guys. Foto-fotonya bagus. Iya. Saya udah follow. Oh, udah follow. Udah follow? Udah. Baru udah follow? Sudah. Kalian belum follow? Wajib follow. Iya, dapat tuh ya. Israr juga ya. Iya, selesai. Jadi video kali ini kita banyak belajar juga mengenai kita tuh dari pendidikan, terus dari cara meyakinkan orang tua, dari cara lingkungan kita, circle kita mendukung supaya kita jadi seseorang yang lebih Maju. bernilai, lebih maju, Yes. lebih positif di Betul lingkungan itu. banget. Kita belajar banyak dari Bang Sean. Exact. Itu penting banget guys. Kita sebagai pemuda-pemudi harapan bangsa dengan bonus demografi tahun 2030. Merdeka. Oh bukan ya? Kita harus siap. Oke. Demikian sharing session bersama Bang Sean. Makasih banget Terima buat kasih Bang banget. Sean yang udah mau kita ngobrol-ngobrol santai ya. Iya. Bang Sean sukses selalu buat bisnisnya Thank you bersama juga. pasangannya langgeng sampai kakek nenek cucu-cucu. Amin. Oke guys, thank you banget sudah nyimak video session dari Bang Sean Bangun mengenai travel dan segala macamnya tadi. Thank you banget dan jangan lupa kamu untuk follow IG @_misrar, follow YouTube kita, subscribe YouTube kita. Di like, komen, dan juga share. yes, Dan jangan lupa semoga video ini bisa menginspirasi kamu. Mengedukasi kamu. dan motivasiin kamu. See you next video. Bye.